Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan membahas tentang kripto ya. Bagaimana analisa untuk koin-koin yang ada di 5 terbesar market cap di Coin Market Cap ya. Jadi ada Bitcoin, Ethereum, ada BNB, XRP, dan ada ya. Jadi kondisi sekarang juga semenjak lama sudah berapa bulan saya jarang juga trading di kripto ya, paling sekali-sekali. Itu pun ada beberapa yang cut loss. Dan yang berita paling gempar 1-2 minggu ke belakang, Terra Luna yang bilangnya itu ada dapat serangan dan akhirnya drop parah. Dan sempat juga di delisting dari exchange yang memperdagangkan Luna ya. Dan akhirnya foundernya Dogecoin juga akan memberikan alternatif lain, kalau nggak salah dia akan membentuk koin Luna yang kedua ya. Jadi Luna yang lama itu jadi Luna klasik dan ada yang terbaru ya. Jadi mungkin itu masih dalam tahap penawaran dan apakah para holder setuju kan belum tahu. Terra Luna juga sudah cacat namanya kan, karena udah nggak bisa ngendel koinnya. Jadi seperti itu untuk kabar Luna. Jadi Luna juga saya sempat minggu kemarin itu coba transaksi juga ya, waktu dia turun 100%. Jadi waktu itu tuh saat dia udah di bawah ya, di 0,14 saya coba beli itu dan bisa profit sekitar 300%. Ya udah saya realisasikan aja, ngapain lama-lama kan, kapan lagi dalam sehari dapat 300%. Dan akhirnya dia turun, sempet juga saya sisakan let profit run ya, jadi saya tarik keuntungan dan profitnya dan saya sisakan sebagian ya, kalaupun mau jadi naga ya udah, kalaupun jadi abu ya udah. Dan ternyata sekarang udah turun lagi ya. Jadi seperti itu aja untuk Luna. Lebih baik kalau Bapak Ibu ada Luna ya, kalau udah telanjur cukup dalam ya udah pejam mata aja, tapi resikonya udah sangat tinggi untuk Luna ya. Buruk-buruknya ya jadi abu, itu aja. Dan ini saya melihat untuk teknikal dari Bitcoin ya. Bitcoin itu sudah di area support semenjak Januari 2021. Jadi 1,5 tahun yang lalu dia sudah turun dan ini ya bisa dibilang area konsolnya ya. Apakah ada potensi untuk dia bangkit? Sepertinya tetap ada peluang untuk bangkit, karena ya ini nih area demand, harusnya memang ada pantulan BTC ya. Dan terlihat BTC juga bisa dibilang masih konsolidasi, tunggu dia break gini. Kalau dia break 31.300, peluang lah untuk teknika rebound. Target reboundnya itu ke 35.000 sampai 37.000 aja. Nah, area ini aja kalaupun rebound. Cuma hati-hati ya, karena juga masih tetap ada peluang untuk sampai jebol 28.000-nya. Dan kondisi seperti ini gimana strateginya? Kalau Bapak Ibu mau ya sama seperti saham, belinya kalau lagi downtrend seperti ini beli di support. Kalau dia lagi konsolidasi seperti ini, kalau mau main short ya tunggu aja dia di resisten. Kalau terlihat kayaknya gagal lewat ya di short aja dengan target penurunan ya, bisa seperti ini ya. Ini pilih yang short, jadi misalnya beli di pucuk ya, karena kayaknya nih nggak mungkin dia naik dalam waktu dekat. Ya udah bisa cut lossnya di sekitaran, risk rewardnya hitung aja 1:2, jadi cut lossnya sekitar 3%, taking profitnya sekitar 7%. Kalau itu menggunakan leverage 1, kalau mau menggunakan leverage 10-20 ya kalikan aja 10. Kalau 3% kali 10 berarti 30% dan target profit 70% ya, seperti itu. Tapi kan bisa pakai dana kecil. Bagaimana uang kecil jadi besar? Kalau di koin ya, saya jarang menggunakan uang besar karena resikonya tinggi. Lebih baik menggunakan uang kecil tapi jadi besar, karena high risk dan high profit. Jadi seperti itu aja untuk BTC. Kondisinya masih konsolidasi. Kalau dilihat di candle mingguannya baru reject ya, dan volumenya juga kurang bagus. Tapi ya menarik juga kalau dia bisa break 32.000-nya ini. Kalau candle bulanan masih arahnya turun, volume juga besar ya. Ini ada pola dead cat bond, dan ya kalau mau bagus harus bertahan di atas 28.000. Kalau jebol itu siap-siap. Kalau dari candle monthly target penurunan bisa ke 20.000. Apakah mungkin? Ya bisa jadi, karena dia telah membentuk lower high nih ya di 47.000. Ini neckline kalau dijebol bahkan bisa aja ke 3.000 lagi tuh untuk BTC. Jadi seperti itu aja untuk BTC. Kalau kondisi seperti ini ya di tektokin aja. Lumayan tuh, beli di support, jual resisten. Ini kan berapa kali? Di tanggal 18 Mei dia di support. Udah naik lumayan tuh. 4% ya, seminggu dapat, dan ya terusannya juga 4%. Kalau Bapak Ibu mau uang kecil jadi besar ya pakai leverage ya. Tradingnya di future. Jadi seperti itu untuk BTC. Lanjut ETH. Untuk ETH juga ini analisa saya sebelumnya ya. Dia gagal bertahan di atas 24.000, sempat berapa kali reject
coba naik, gagal, dan turun. Ini kan terlihat 2 kali dia naik, gagal, turun. Ya, arahnya potensi dengan kondisi seperti ini karena dia membentuk low baru. Mungkin kalaupun naik terlalu tinggi kalau ke 2500 ya. Paling mentok dia tuh 2150 dan bahkan peluangnya masih bisa turun karena ETH terus membentuk low yang lebih rendah nih, high yang lebih rendah. Karena ETH terus membentuk high yang lebih rendah. Jadi ya hati-hati nih. Ya enaknya memang area demand-nya ini ngambil di area 1700 sampai 1800 itu area belinya. Jadi untuk ETH kalau Bapak Ibu mau dengan kondisi seperti ini ya bisa di short aja ya. Tapi disclaimer on ya, atau tunggu aja hari ini kalau dia naik-naik dikit ke 2100, 2250 coba di short karena masih berpeluang untuk turun karena ini downtrend ya. Jadi pas dia naik udah short aja karena ini juga kalaupun dia nggak turun sampai 1800 ya paling nggak dia turun tuh 1900 dari 2100 kan lumayan tuh kalau di short dari atas nih 78% dapat ya, tapi belinya nunggu dia udah di atas 2100. Wait and see aja dulu kondisi seperti ini ya, karena di area pertengahan rawan untuk masih bisa turun. Cuman ya itu pertengahan bisa juga dia naik aja. Jadi agak nanggung 50-50 kalau beli di sekarang untuk ETH. Jadi seperti itu untuk ETH. Langsung saja ke ketiga ada DETO USDT ya. Ini tokennya Delta Exchange yang nanti akan saya lihatkan cara deposit XRP lewat platform atau exchange Delta. Jadi kondisi untuk koin DETO dia ini terus membentuk swing yang lebih tinggi dan ya ini ada pola descending triangle, tinggal nunggu break sekali lagi 0,2 itu ada peluang naik menguji tren downtrendnya ini di 0,25 ya. Jadi itu bisa juga untuk dibeli di spot, bisa menggunakan Delta Exchange website atau platform ya. Ini kalau dia ke area support ini bisa di buy aja, cut loss aja kalau dijebol 0,18 bisa di 0,175 0,176 dengan target kenaikan kalau mainnya di spot ya, target kenaikan 0,25. Jadi bisa seperti ini risk rewardnya kalau mainnya buy di spot ataupun future di long ya. Target profit itu lumayan tinggi, itu bisa sampai 30%, tapi cut lossnya juga cukup dalam sekitar 7% sampai 8% ya. Ideal lah cut loss seperti itu. Menarik nih untuk DETO di long atau dibeli di spot di Delta Exchange ya. Nanti kalau udah di area resisten ini di 0,25 0,26 baru di short lagi karena dia pasti turun dulu, nggak mungkin dia naik terus. Nanti short ke bawah baru dibalik seperti ini ya. Pakai yang short beli di atas ini, cut lossnya di area 0,28, target profitnya tarik langsung di 0,19 sampai 0,2 ya. Jadi risk rewardnya juga 1/2, bahkan 1/2,5. Itu menarik ya. Jadi untuk Delta USDT bisa di long ataupun buy on support untuk target kenaikan 0,24 0,25. Nanti kalau udah di atas baru di short lagi ke bawah. MACD-nya juga mulai membentuk golden cross mengarah ke atas ya. Jadi ada peluang untuk naik karena low-nya terus naik. Jadi seperti itu untuk DETO. Lanjut langsung saja ke saham keempat, ada XRP. Nah, XRP juga lagi downtrend ya, lagi parah-parahnya, dan kalau saya lihat XRP malah ada potensi turun ke neckline-nya 0,32 untuk XRP. Jadi rawan untuk XRP kalau saya lebih ke short aja ya. Kalau dia naik sedikit ke 0,44 0,43 itu coba short aja karena ada peluang dia kembali turun ya. Targetnya masih sama ke 0,3 sampai 0,4 nih ya. Nih, ini kan dulunya neckline cup and handle-nya di 2021. Ini sebelum dia naik tinggi, ini dia membentuk cup and handle. Dan kemungkinan besar ke situ lagi arahnya karena dia gagal lewat 0,4 USDT-nya nih. Ya, nih gagal. Potensi besar tetap arahnya turun dulu ya untuk XRP. Jadi kalau dia naik uji 0,44 0,45 itu bisa di short aja. Gimana ya strategi Bapak Ibu aja ya dan teman-teman. Kalau saya sih lihat sih potensi masih bisa turun. Jadi mending short aja, kalau udah di atas short baru targetkan di bawah nih 0,3 0,2. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba untuk trading future ataupun option, coba di Delta Exchange ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mendaftar dengan menggunakan link di bawah ya, Bapak Ibu juga bisa dapat deposit get up to $30 trading credit ya. Dan juga kalau menggunakan DETO Delta Exchange token, get 100% fee cashback
hingga $200 per user. Dan juga Bapak Ibu bisa untuk deposit XRP-nya di Delta Exchange ya. Dan kebetulan ini Bapak Ibu juga ya, ini langsung ada deposit without tag and memo may be lost. Berarti harus ada memonya. Dan memonya ya dipakai ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan network XRP ya. Dan ya seperti ini aja kalau deposit. Kalau withdrawal ya tinggal XRP dan tulis memo, dan fee-nya juga kecil ya. Dan minimal withdrawal 30 XRP, tapi karena Bapak Ibu mau tradingkan XRP di feature Delta Exchange ya Bapak Ibu langsung pilih aja. Atau kalau bingung nggak bisa beli dan kalaupun punya USDT langsung pindahkan aja feature XRP USDT, ada XRP BTC dan XRP USDT 24 Juni. Ini feature-nya ada batas waktu ya, 24 Juni. Tapi kalau Bapak Ibu mau yang lebih itu bisa pakai yang atas nih. Nah, tinggal pilih. Nanti pilih isolated-nya berapa nih. Kalau Bapak Ibu takut terlalu besar reference-nya karena margin call, Bapak Ibu bisa pakai 1 kali atau 2 kali, 3 kali, 5 kali ya. Jadi bisa semua kalau mau, dan bahkan ini sampai 100 kali ya. Jadi cepet juga nih. Nah, ini bentuk XRP tapi candle daily-nya kan sepertinya mau turun nih. Ya, kalau Bapak Ibu siap, tunggu aja dia di 44 itu 45 bisa di short aja. Tapi disclaimer on ya. Bapak Ibu kalaupun mau main lebih pendek ya bisa time frame 1 jam. 1 jamnya dia naik nih. Ya ada peluang naik sampai 44. Nah, habis itu di 44 Bapak Ibu bisa short. Kalau mau beli di harga sekarang juga bisa tuh. Beli di harga sekarang, Bapak Ibu bisa pasang stop loss-nya kalau dia turun ya. Cuman resikonya di harga sekarang itu ya bisa cut loss karena ada di pertengahan. Mending belinya tuh di atas kalian. Tapi kalau mau beli sekarang ya tinggal cut loss kalau dia tutupannya di bawah 4170 dulu ya. Itu tapi Bapak Ibu pilih buy long karena berharap dia naik dulu, karena teknikalnya ada peluang untuk XRP naik karena XRP sudah breakout dari neckline-nya, bahkan ini double bottom-nya ya dilewati, dan yang keduanya juga dilewati. Ya harusnya ini neckline-nya salah ya, ini dia harusnya di sini. Jadi bisa buy dulu atau tunggu aja di bawah nih di 0,417 itu Bapak Ibu bisa beli, tapi di buy long ya, buy long pilih, terus nanti TP-nya di 0,43 0,44 dan stop loss-nya pilih di 0,41 sampai 0,4120 ya. Tinggal Bapak Ibu pilih di sini berapa yang mau di tradingkan future. Misalnya 100, saya punya $110 ya. $10 ini bonus karena kemarin itu saya deposit $100 dan dapat bonus trading kredit 10 USDT. Jadi 10%-nya. Dan Bapak Ibu langsung aja kalau sudah buy ditentukan harganya dan pilih taking profitnya di 0,44 misalnya, dan stop loss-nya di 0,411 0,4120. Nah, jadi seperti itu, tinggal langsung buy aja ya. Dan ini bisa lihat untuk pergerakannya untuk bid offer-nya ya. Jadi seperti itu. Kalau minat, daftar di Delta Exchange, masih banyak produk bonus, juga promosi, dan juga ada option. Dan ini juga lebih menarik, cuman risk-nya juga lebih besar ya. Tapi profitnya juga berbanding lurus. Tapi saya akan jelaskan di video selanjutnya untuk option. Sekarang saya lebih ke future dulu. Jadi kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi ataupun di kolom komentar, nanti saya sematkan paling atas. Jadi bisa trading di Delta Exchange. Jadi seperti itu untuk XRP. Langsung saja ke saham terakhir, ada USDT juga masih arahnya turun ya. Jadi saya juga cut loss untuk ada USDT. Waktu itu saya beli di area ini, sempat beli naik TP, habis itu beli lagi di bawah, cut loss. Saya hapus saja. Kondisi seperti ini kemana arahnya? Ya ke bawah, semua ke bawah. Jadi udah short aja, tapi tunggu dia di resisten, jangan short di pertengahan. Ini kan ya siapa tahu dia naik ke area 0,6 sampai 0,66 baru Bapak Ibu short tuh ya. Tapi disclaimer on, daripada beli di spot berharap naik kan susah, mending beli di future seperti di Delta Exchange. Bapak Ibu bisa buy long, nggak usah takut karena ada juga
short yang cuma leverage yang Bapak Ibu bisa gunakan uang, nggak perlu pakai margin ya, pakai leverage satu kali, cuman profitnya juga kecil, cuman satu kali misalnya profitnya 5%, XRP-nya ya 5%. Kalau Bapak Ibu pakai isolated yang 10 kali, dari 5% dikali 10 berarti 50% ya itu, tapi resikonya juga Bapak Ibu bisa cut loss ya dikali 5. Jadi seperti itu ya. Untuk Anda arahnya juga masih ke bawah. Jadi tips dari saya, lebih baik trading future tapi dengan uang yang siap dengan resikonya, dan jangan pakai margin atau leverage yang tinggi ya. 10 itu udah ideal aja ya. Cari-cari tipis-tipis tapi sering ya udah bagus ya. Ya kalau Bapak Ibu bisa dapat 5% kali 10 kan lumayan tuh, 50%. Atau gunakan margin yang 5 kali, leverage-nya 5 kali ya. Jadi kalau profit 5% jadi 25%. Kalau setiap hari terkumpul sedikit-sedikit ya, Bapak Ibu bisa profit lebih besar juga keuntungannya. Seperti itu ya. Jangan lupa kalau mau daftar di Delta Exchange bisa klik link yang ada di deskripsi. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga terus cuan.